Oke. Hmm. Udah kelihatan kan ya ini PPT-nya? Sudah. Oke. Kalau gitu kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Atau mungkin dari yang materi kemarin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Enggak? Ini Nasa masih ada yang bingung atau gimana gitu? Oke, kalau misalkan nggak ada, kalau misalkan tidak ada yang bertanya, kita lanjut ya langsung. Ini ada deretan ma ya, huruf ma, ma, ma ya, ma-nya katakana. Oke. Nah, ini urutan penulisannya mungkin ini terlihat ada dua ya, dua kali penulisan gitu. Yang pertama kayak gini, terus baru ujungnya dikasih garis gitu ya. Ini mak, kayak kasih ujung kayak ekornya gitulah ya. Jadi ini huruf mak. Nah, juga jangan lupa buat ditulis gitu ya, cara penulisannya. Oke, jadi itu huruf ma penulisannya. Untuk contoh kosakatanya itu ada. Nah, ini minasang ada yang bisa baca gak nih? Ini dibacanya kira-kira apa? Bagaimana ya? Masuk. Iya, betul. Jadi siapa tuh yang unik? Masuku ya. Benar. Masuku. Masuku. Nah, dari ucapan tadi ya, masuku. Kira-kira apa ya artinya? Masuku. Masker bukan? Iya, betul. Betul banget. Mantap. Betul ya, masker. Masker. Dari mas. Ya, masker. Jadi artinya ini masker. Ya. Lanjut lagi contoh selanjutnya. Nah, ini ada yang bisa baca lagi nggak nih? Kira-kira apa deh bacanya? Maiku. Iya, betul. Maiku. Ya. Ini artinya maik ya. Maiku. Maiku. Sesuai sama ininya ya. Mungkin kan kalau di Inggrisnya tuh kan M-I-C ya, mik gitu. Tapi dibacanya Mike kan. Nah, karena gitu jadi pengucapannya Maiku. Karena di Jepang nggak ada kayak nggak ada apa namanya konsonan mati, jadinya ditambahin vokal jadi Maiku gitu. Jadi ini untuk contoh huruf masukku, untuk huruf ma ini ada masukku sama Maiku ya. Oke, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Nah, ini ada huruf mi. Mi, mi ya. Ini cuman garis 3 aja nih. Gampang sih saudara ini. Apa dari atas gitu. Calling absennya ya. Oke, bentar ya. Oke, udah ya. Udah dikasih lagi di chat room. Oke, lanjut lagi. Untuk huruf mi, tadi ya tinggal garis 1, terus 2, terus 3 gitu.
Ini yang membedakan yang paling akhir ya, ini paling bawah garisnya lebih panjang daripada yang 2 di atas gitu. Jadi nulisnya mulai dari atas dulu, terus tengah, baru yang akhirnya. Ini mi ya. Oke. Ini garisnya juga agak miring gitu. Oke. Untuk contoh kosakatanya. Nah, ini oh ya belum belajar ya huruf ratidur itu. Ini dibacanya miruku ya. Miruku. 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 Nah, dari ini kosakata ini ada yang bisa menebak kira-kira artinya apa ya? Dari Susu pengucapan. bukan sensei. Iya, betul. Susu. Dari milk ya, karena di bahasa Jepang itu nggak ada L, jadinya miruku. Miruku. Tapi kan mungkin sebelumnya ada yang waktu di pembelajaran hiragana kemarin, kan ada juga tuh yang artinya susu. Tapi yang itu beda. Itu apa sih ingat nggak? Yang susu satu lagi itu apa bahasa Jepangnya? Minasang. Gyunyu ya? Iya, betul. Gyunyu ya. Gyunyu sama miruku. Nah, walaupun sama artinya sama-sama susu, mungkin pernah dijelasin juga kalau miruku itu lebih kayak seperti ini ya, dalam kotak karton ini ya, yang biasanya kayak Frisian flag, Indomilk dan sebagainya. Miruku itu khusus untuk yang di kotak ini. Kalau Gyunyu susunya ya susu secara umum ya. Tapi kalau Miruku untuk khusus yang di kotak ini aja kayak gini gitu. Nah, lanjut lagi untuk kosakatanya. Nah, ini apa ada yang bisa baca? Kira-kira dibacanya kayak gimana? Misu. Misu. Iya, betul. Betul, minasang betul sekali. Artinya misu. Misu. Nah, ini ada yang bisa nebak lagi nggak? Kira-kira artinya apa? Dari pengucapan tadi. Misu. Misu. Apa ya? Yang sama-sama nih. Hampir mirip kok pengucapannya. Sama yang pengucapan bahasa Inggris. Miss. Iya, betul. Miss ya. Dari miss atau ya miss kesalahan gitu. Atau hal-hal yang salah gitu ya. Miss atau hal yang terlewat. Misu. Gitu ya. Dari miss. Misu. Oke. Nah, itu tadi untuk mi. Ada miruku dan misu. Oke. Lanjut lagi ya, minasan. Nah, ini ada mu. 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 Ya, huruf mu. Untuk cara penulisannya, ini dari apa namanya? Pinggir ya, ini itu ini gini. Nah, ini kenapa? Kalau yang ini kan ini ditulisnya langsung gini ya. Kalau dari arahan yang ini nih, arahan yang ini tulisannya. Tapi kalau di sini kelihatannya kayak yang gini kan ya. Kayak yang apa namanya? Ininya sedikit keluar garis, terus baru kayak gini gitu. Ini ya seperti biasa, ini font ya minasang. Kalau di font itu di keyboard atau dan lain sebagainya ini seperti ini. Tapi kalau mau ditulis seperti ini juga lebih tidak masalah. Ini lebih dimudah sih nulisnya langsung gini daripada harus kayak gitu dulu, baru kayak gini, baru kayak gini gitu. Ini lebih langsung seperti ini, kayak gitu ya. Untuk huruf mu. Mungkin mirip-mirip sama angka 4 ya. Mu. 4 tapi lebih sedikit. Oke, next untuk contoh kosakatanya lagi. Nah, ini kira-kira ada yang bisa baca nggak? Ini dibacanya apa? Ya, tadi ada yang mau ini. Ada yang bisa baca?
Ini ingat ya, minasan ini teng-teng. Sama aja kayak yang apa ya, kayak yang ada di hiragana gitu. Gemu bukan. Iya, betul. Gemu, betul sekali ya. Gemu. Ini dari ke ya. Terus ditambahin teng-teng gitu, sama kayak yang di hiragana, jadinya G. Ya, di game. Ini panjang dibacanya game. Oke, terus artinya, ada yang tahu artinya apa? Gampang kayaknya ini. Game. Iya, betul. Game ya. Betul, game. Game. Game ya. Dari bahasa Inggrisnya game, jadi game gitu. Oke, next lagi. Nah, ini ada yang bisa baca nggak nih? Kira-kira dia. Ya, tadi siapa? Mungkin ada yang bisa baca tidak? Ini udah dipelajari semua ya? Betonamu kemarin? ya? Iya, betul. Betul. Betonamu. Betonamu. Ini dari he ya, he-nya hiragana sama katakana kan gak beda nggak ada bedanya ya, sama aja. Terus tambahin teng-teng lagi, jadinya B ya dibacanya nih betonamu. Nah, ada yang bisa nebak lagi artinya apa? Kayaknya itu juga gampang buat ditebak. Betonamu. Betonamu. Ini apa ya? Ini sebuah negara. Negara. Ada yang bisa nebak lagi gak? Negara apa? Betonamu. Ini negaranya ada di Asia Tenggara ya, minasang. Masih termasuk kelompok kita. Brunei. Kurang tepat. Agak sedikit jauh ya itu. Brunei. Kalau misalkan Brunei kayaknya jadinya mungkin pasti bakalan ada huruf tuh-nya ya. Jadi Brunei gitu. Kan ini ada T, ya, kayak ada to-nya, Tonamu. Vietnamu. Oke, mungkin langsung aja ya. Vietnam. Iya, betul sekali. Siapa tadi? Betul sekali ya. Mantap. Vietnam. Vietnam ya. Mantap tadi yang udah bisa menebak. Vietnam ya. Jadi itu Vietnam. Ya gitu, sebenarnya nama-nama negara itu kadang ada yang mirip-mirip banget. Kalau contohnya ya, kalau Indonesia ya Indonesia aja gitu. Pakai huruf penulisan katakana IN, do, terus ne, si, a gitu. Itu sama aja di bahasa Indonesia. Tapi mungkin ada yang agak sulit gitu, tricky untuk ditebak. Tuh ya, contohnya kayak gini, Betonamu, tapi mungkin minasang kalau bisa. Ini kayaknya kedengaran mirip ini deh, gitu. Itu kayak sepertinya minasang bisa nebak ya, kayak yang tadi. Jadi ini Betonamu, Vietnam. Oke, mantap minasang. Ya, tadi udah. Oke, mungkin ini sedikit aja ya. Kenapa ini mu-nya pada di belakang semua ya, nggak ada yang di depan. Jadi kosakata di Jepang yang memakai huruf mu di depannya itu jarang ya, jarang ada. Jadi kebanyakan kalau nggak di akhir kosakata biasanya di tengah-tengah gitu. Ini jarang ditemukan gitu kalau ada di depan kosakatanya. Oke, jadi gitu ya. Ini untuk hurufmu, ada G-mu dan Vietnamu. Oke, next lagi. Nah, ini ada huruf me. Me. Me-nya katakana ya.
Ini juga kayak apa ya, mungkin bisa mirip-mirip kayak pedang gitu ya, atau misalkan tanda, apa namanya, plus gitu atau tambah tapi agak miring gitu dan lebih panjang ke bawah gitu ya. Yang pertama itu ditulisnya dari ini dulu ya, dari seandainya dulu baru ke sini gitu ya. Me, ini me ya. Jadinya mungkin mirip-mirip kayak pedang gitu ya. Ini me. Oke, atau mungkin kayak X juga ya ini gini, X gitu. Cuman yang belah sininya ini lebih panjang garisnya. Oke, kita lanjut. Ke sebentar ya Minasang, kayaknya ini ada sebentar dulu ya. Oke, ini udah kelihatan lagi kan ya? Sudah, Sensei. Oke, maaf ya jadi bikin nunggu lagi. Kita langsung lanjut aja ya. Ya tadi udah kan ya ini huruf me. Untuk penulisannya juga tadi sudah ya. 2 kali penulisan aja. Lanjut ke contoh kosakatanya. Oke, ini ada memo, memo, memo. Mungkin dari ini apa namanya, dari kosakata ini udah ketebak ya pengucapannya. Memo ini artinya apa ya kira-kira? Ada yang bisa nebak? Memo, memo, Memo. ya, ya, memo ya, dari memo ya. Bahasa Inggrisnya memo yang artinya catatan ya. Memo ini sama aja, mau dari bentuk pengucapannya yang mau versi Inggrisnya dan yang udah ke bahasa Jepang kan memo, memo gitu ya. Oke, lanjut lagi ke contoh kata ya. Nah, ini ada meru, meru. Nah, ada yang bisa nebak lagi gak? Ini meru artinya apa? Kira-kira apa ya dari ucapan tadi itu? Meru, ya meru. Ini biasanya apa namanya?
suka dipakai kalau misalkan bekerja gitu ya. Kayak misalnya mengirim dokumen, mengirim apa lagi? Mail. Sensei. Iya, betul. Betul ya. Ini mail tapi email ya. Email. Mungkin kalau misalkan terdengar dari Merunya saja mungkin seperti mail. Ya, mail yang bukan yang surat ya, mail yang kayak yang apa bukan email tapi sebenarnya Meru ini dari email gitu. Dari email tapi i-nya nggak diambil, terus yang diambil itu cuman Merunya aja. Meru ini email ya. Gitu. Ya, terus kalau misalkan eh apa namanya? Pesan gitu, mereka kirim pesan itu jadinya pakai yang bahasa Inggrisnya message menjadi message gitu ya. Message. Ini. Nah, ini buat remaja dulu. Message. Jadinya kayak gitu. Dari message. Oke, tadi untuk ada memo sama Meru. Oke, lanjut lagi. Nah, ini huruf mo. Mo ya, mo-nya katakana. Mo. Ini dari biasa dari paling atas dulu. Dari paling atas ini yang pendeknya, baru yang tengah yang panjangnya. Terus baru yang tengahnya. Gitu. Nah, gitu ya. Dan ini juga enggak nembus ya, enggak nembus kayak gini. Tapi tetap ada di dalam gitu, enggak nembus keluar gitu ya. Jadinya ini huruf mo gitu. Ya gitu ya. Itu penulisan huruf mo. Mo. Oke, lanjut lagi untuk contoh kosakatanya. Oke, nah ini ada yang bisa baca nggak ya? Kira-kira dibacanya apa ini? Mosuku. Betul ya. Mosuku. 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 Nah, mungkin dari pengucapannya kira-kira ada yang bisa menebak lagi ini artinya apa? Mosuku. Mosuku. Masjid. Iya, betul ya. Betul sekali. Masjid. Betul. Mantap ya. Minasang udah jago nih kayaknya buat kosakata kata kana dan nebak-nebak Moskow ya, jadi dari Moskow. Dari Moskow, jadinya ini Moskow. Nah, masih lanjut lagi. Nah, ini ada yang bisa baca lagi. Ini biasa ada teng-tengnya. Oh, ini sepertinya belum ya yang huruf ini. Moderu. Ya, betul, tapi betul, modern. Ini ru-nya belum ya. Nanti di daratan dari durero. Ini benar, tapi modern. 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 Jadi modern itu mungkin dari pengucapannya juga ya udah bisa ditebak kira-kira apa artinya. Modern. Model. Iya, betul. Model ya. Modern. Jadinya ya, betul ya, model. Oke, tadi ini untuk huruf mo. Jadi ada mosuku sama modern. Oke, nah untuk deretan huruf ma, ada mami, mu, memo. Tadi udah dipelajari ya semua minasang. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Belum lanjut lagi ke materi selanjutnya. Tentang hurufnya, penulisannya, pengucapannya, atau kosakatanya juga boleh, apa saja. Enggak tergantung sama ini juga boleh. Enggak terkait tentang materi mami memo.
Kalau misalkan nggak ada, kita lanjut lagi aja ya. Seperti biasa ada Reishu Shimashu. Oke, jadi minasan mohon jangan bosan ya untuk latihan kayak gini. Ini sebagai salah satu biar menghafal, minasan hafal sama huruf-hurufnya. Oke, nanti biasa ya, nanti hurufnya muncul, terus minasan sebutin angka apa, angka apa, huruf apa. Oke, yang pertama. Nah, ini dibaca apa? Ma. Iya, betul. Ma. Lanjut lagi. Ini dibaca Mi. Mi. sip. Lanjut lagi. Lanjutnya ini dibaca Mu. oke. Lalu selanjutnya ini Me. Me. oke, mantap. Lanjut lagi. Ini Mo. sip, sip. Lanjut. Nah, ini huruf apa? Me. Oke. Lanjut. Ini huruf Mu. Mu. sip. Terus lanjut lagi. Mi. Oke. Ingat nih. Next. Ini. Mu. Ma. Iya, Mak ya. Hati-hati terbalik ya, Minasang. Mungkin mirip-mirip ya, Mak sama Mu. Kayak yang mirip-mirip gitu, tapi kalau Mak tuh yang ini Mu tuh kalau yang mirip angka 4 ya. Minasang, jadi hati-hati. Oke, tadi Mak ya. Lanjut lagi. Nah, ini huruf Mo. Mo. oke, betul ya. Mo. Lanjut. Ini tadi ya sama yang tadi. Bacanya apa? Mo. Oke. Lanjut lagi. Ini huruf Ma. ya. Sip. Lanjut lagi. Ini hurufnya apa nih yang kayak garis 3? Mi. Mi. Sip. Oke, ini ada di ujung bawah kanan. Dibaca. Mu. Oke, mantap. Mu ya. Nah, ini kayaknya yang terakhir ini dibaca Me. ya. Betul. Me ya. Oke, nah tadi udah. Latihan baca ya untuk hurufnya ada ma, mi, mu, me, mo ya. Oke. Nah, seperti biasa ada juga pasangkan ya, memasangkan katakanlah dengan artinya gitu ya. Oke, ini yang pertama ada dibacanya apa? Taimu. Iya, betul. Taimu ya. Ini tak ya. Hati-hati ada yang mirip dengan huruf tak ya. Jadi ini tak kalau tak ada garis ininya. Ini taimu. Nah, kira-kira apa ini artinya nih? Pasangan artinya. Taimu. Time. Ya, betul ya. Time. 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 Ya, time. Jadi taimu gitu ya. Oke, lanjut lagi yang di bawahnya ini dibaca. Yo, ada yang masih lihat gak nih huruf depannya? Kira apa ya ini bacanya? Temu ya? Ya, boleh diulangi lagi. Tadi apa dibacanya? Si. Oke, Cimu. iya. Oke. Cimu. Cimu ya. Maaf ya kayaknya ini saya nge-like di saya ini ya suaranya. Jadi ya benar ya. Cimu. Cimu. Ya. Dibaca panjang. Oke, untuk artinya yang mana ya? Ini pasangannya.
Tim. Iya, betul. Tim, ya. Tim. Sip, lanjut lagi. Ini Miruku. tugasnya apa ya? Ya, Mirku. Pasangannya yang Milk. ya sip. Tuh, yang milk. Jadi udah dibahas juga. Lanjut lagi. Yang bawahnya. Musik. Udah ada? Ya. Mosuku. Mosuku. Oke, untuk pasangannya yang Mos. Moscow. siap. Bagus. Mosuku, ya. Oke, yang terakhir ini dibaca Masiku. Masuku, ya. Masuku. Masuku. Oke, Masuku, ya. Untuk pasangannya yang Mas. Mask. betul Nas, ya. Minasang tadi ada yang tertukar, terus ada yang masih bingung pengucapannya karena mirip-mirip. Minasang bisa latihan lagi dengan banyak membaca ya, Minasang. Mungkin dari PDF gitu yang udah dibagikan itu banyak sekali ininya contoh-contohnya bacaannya, jadi bisa latihan dari situ. Oke, tadi udah ya memasangkan katakana dengan artinya. Lanjut lagi ke huruf selanjutnya. Ini ada ya, ya, ya. Nah, ini mirip-mirip ya hiragana, tapi apa ya yang beda? Minasang Mas ada yang tahu bedanya apa dengan ya hiragana? Ada yang masih hafal? Tidak di atas. Tidak ada petik kayak petik. Betul, bagus. Betul-betul ya. Jadi kalau yang ya hiragana itu kayak gini ya. Oh, udah. Kayak gini ya, minasang dapat kayak gini. Oke. Nah, terus ini juga lebih melengkung ya, lebih luwes gitu istilahnya. Kalau yang ya katakana ini lebih kaku. Ini langsung garis gitu ya, ininya lebih runcing gitu daripada ini kan kalau ini melengkung, gini runcing gitu ya. Nah, ini mungkin perbedaannya katakana sama ya hiragana. Jadi mungkin untuk menghafalnya sedikit lebih mudah gitu karena mirip-mirip dengan ya yang hiragana gitu. Hanya tidak ada tanda petiknya saja. Oke, itu untuk huruf ya penulisannya, urutannya gitu. Lanjut lagi untuk contoh kata-katanya. Nah, ini ada Yakuruto. Yakuruto. Iya betul ya, udah ketebak kayaknya. Yakult, ya, Yakuruto. Yakult. Karena Yakult sendiri memang ini merek Jepang ya, minasang Yakult ini. Yakuruto. Yakuruto karena gak ada L, jadinya pakai ru, terus karena mereka tidak bisa baca huruf mati, nggak bisa Yakult gitu, jadinya menjadi to, Yakuruto. Oke, lanjut ya. Selanjutnya, nah ini ada Yangki. Yangki. Nah ini mungkin bukan dari serapan ya. Ini semacam kayak slangnya bahasa Jepang gitu. Slangnya bahasa gaulnya bahasa Jepang. Yangki. Oke, nah dari gambar ini kira-kira Minasang ada yang tahu nggak ya kira-kira Yangki itu artinya apa? Preman. Oke. Nah, yang lainnya gimana? Ada yang nebak lagi? Tadi preman, terus apa lagi nih kira-kira yang menggambarkan ini nih? Ini nih laki-laki kayak yang mau malak gitu.
Lagi nggak kira-kira yang bisa nebak? Oke. Oke, lanjut ya. Tadi mungkin preman hampir mendekati, tapi yang ki itu lebih ke anak berandalan, gitu ya. Anak sekolah gitu yang berandalan, yang berandal gitu, yang nakal-nakal. Itu biasanya kalau di Jepang disebutnya Yankee. Yankee ya, pakai katakana ini. Nah, katakana ini juga selain untuk serapan dari bahasa asing, mereka juga biasanya kalau slang gitu bahasa gaul pakainya ada yang pakai katakana juga. Contohnya kayak ini ya, Yankee. Niatnya anak berandalan gitu, anak SMA yang suka bolos dan sebagainya gitu. Ya, kayak mau malak bukan. Oke, lanjut aja ya. Ini udah untuk ya, ada Yakuruto sama Yankee. Nah, ini ada Yu. Yu. Ya, huruf Yu-nya katakana. Ini juga hurufnya Yu-nya ini kayak gini ya. Aduh, panjang lagi. Duh, bentar ya. Ini kayaknya ngelek deh. Ya udah. Oke, ya. Jadi ini Yu itu tulisannya ini ya, Yu. Nah, mungkin ini tuh mirip dengan kok ya. Nah, kok. Cuman beda ya. Kalau Yu ini kayak di tengah-tengah gitu loh. Ininya, garisnya maka ada di tengah-tengah. Ya, ini beda. Kalau kok mungkin semacam kalau kok kotak yang belum selesai ya. Kalau ini cuman garis-garis di sini. Mirip-mirip dengan U. Kalau U itu ininya lebih di tengah garis yang ini ya. Jadi mungkin hati-hati agar tidak terbalik. Tuh. Oke, tadi untuk huruf U ya penulisannya. Lanjut lagi. Nah, ini ada yang bisa baca nggak nih? Kira-kira dibacanya apa? Ini. Semua. Iya, betul, betul. Yumoa, yumoa. Ya, yumoa. Nah, kira-kira ada yang bisa nambah lagi gak nih? Kita asah skill menebak huruf katakana ke dalam serapan bahasa Inggrisnya. Yumoa, yumoa, yumoa. Apa ya? Yumoa. Oke, mungkin sedikit agak tricky. Ini susah ditebak. Yummy. Oh, Apa tadi? Humor ya, Sensei. Ya, betul. Humor. Humor. Dari humornya bahasa Inggris, tapi ini lebih ke humor tuh karakteristik orang, jadi lebih ke humoris gitu ya. Jadi kalau misalkan di Jepang mau nyebutin karakteristik orang itu humoris gitu, orangnya pakainya yumoa gitu ya. Pakainya yang ini yumoa gitu. Humoris gitu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini minasang, ini banyak ya ininya garis panjangnya. Ada yang bisa baca nggak ya kira-kira? Ini juga ada yuk kecil, berarti seperti biasa, masih mungkin minasang ada yang masih ingat dibacanya kayak gimana. Mirip-mirip dengan yang hiragana. Ada yang bisa baca tidak minasang? Ini kalau misalkan ini huruf C ya. Ya. Jadi ini dibaca keseluruhannya. Jadi Ba. ya betul. YouTuber. Agak ribet ya ini panjang. YouTuber.
YouTuber. Nah, dari itu ada yang bisa nambah lagi? Enggak. YouTuber. Artinya apa nih? YouTuber. YouTube. Iya, iya benar YouTube, tapi Oh, ada benar YouTube, tapi ada apa ya? Ada yang masih kurangnya gitu. YouTuber. Yang berkaitan. Ya, betul. YouTuber. YouTuber. Oh, Ya, YouTuber ya. YouTuber. Ini. Jadi kalau kalau YouTube itu ininya pakai bu ya, mbaknya diganti bu, terus ininya panjangnya dihilangin, itu baru YouTube. YouTube bu, kayak gitu. Tapi kalau kayak gini ini dibacanya YouTuber ya. YouTuber apa namanya ini virtual ini ya, virtual YouTuber mungkin皆bisa tahu yang ininya mukanya kartun tapi yang suarainya orang asli gitu, muka aslinya nggak kelihatan. Yeay, jadi untuk huruf U ya, Yumoa sama YouTuber. Next lagi, sekarang kita ke huruf Yo. Yo, ya. Yo. Nah, untuk huruf Yo ini mirip ini ya, kayak kebalik. Kayak kebalik ya. Untuk penulisannya, nah kalau ini untuk penulisannya dari gini langsung ya, gini dulu. Jadi enggak masing-masing gini, terus baru gini, tapi dilangsungin gitu. Dilangsungin, disambungin, ini langsung gitu, terus baru ke tengahnya, terus baru yang bawahnya, gitu ya. Langsung, terus tengah, terus bawah. Nah, ini untuk yo ya. Oke, minasan bisa menghafalnya dengan cara, ya ini mirip dengan huruf tapi kebalik gitu. Yo, ya. Oke, untuk contoh kosakatanya. Ini ada Eropa. Eropa. Nah, ini untuk Eropa, kira-kira ada yang bisa menebak lagi artinya apa? Europe. Betul ya, betul. Betul sekali. Europe ya. Eropa. Eropa. Oke, mantap-mantap nih. Udah jago nih lah untuk buat kata-katanya. Lanjut ya, kata-kata selanjutnya. Nah, ini ada yang bisa baca nggak? Kira-kira dibacanya apa ya? Ini lebih pendek dari yang ini nih, kata-katanya. Yoto. Iya, betul. Yotto. Yotto. Oke, mungkin ada yang bisa nebak lagi nggak ya? Kira-kira yotto apa? Mungkin ini agak susah nih untuk buat ditebak. Soalnya ini agak sedikit berbeda sama serapan aslinya. Yotto. 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 Oke, mungkin susah ya ini untuk tebaknya. Jadi, Yotto itu ini ya, ya kapal ini, gitu ya. Ini, iya, itu dari beda banget kan ya, binatang dari serapan aslinya. Jadi asalnya ini ya gitu, jadi Yotto, gitu ya. Oke, mungkin ada beberapa kosakata katakana gitu serapan dari bahasa asing yang memang berbeda. Tapi menurut orang Jepang ya itu lebih mudah daripada pembaca yang aslinya. Jadi ya kayak gitu ya minasan. Untuk yo jadi ada Yoropa sama Yotto. Oke, lanjut ya. Nah, ini udah ya kan karena deretan ya Yuyo itu cuma 3 huruf. Ya Yuyo sampai sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum lanjut lagi. Sensei mau nanya. Ya, boleh silakan. Iya. Ya. Ya.
masih belum paham sedikit sih yang tadi yang tulisan Eropa itu kan berarti pa-nya itu yang tanda ini kayak smile ini itu berarti apa namanya? Penekanan itu kayak double gitu ya? Iya, yang double konsonan, iya, yang jadi double Double huruf consonant. hafalnya. Mm-mm, Oh, iya. Oh, berarti jadi bukan kata bukan huruf apa namanya? Su ya, bukan ya, su. ya ini huruf su benar, tapi Oh, su-nya su kecil. Mungkin kalau oh. diginiin nggak terlalu kelihatan ya perbedaannya. Iya, soalnya nggak Nggak kelihatan Ya. kecil gitu ya. Mm-mm. Kalau mungkin nanti kalau misalnya menulis dengan tulisan tangan itu bisa diperjelas lagi gitu, lebih kecil lagi dari ini. Sebenarnya ini udah apa namanya udah huruf kecil sih, su kecil. Jadi sebenarnya ini dibacanya Eropa gitu ya. Gitu. Oke, terima kasih Sekarsang ya. Oke, mungkin kayak Sekarsang tadi ada yang masih bingung mungkin ya. Kalau bingung pengucapannya atau gimana boleh langsung ditanyain aja gitu. Soalnya memang huruf yang ada di keyboard itu suka agak berbeda ya dengan yang aslinya gitu atau dengan tulisan tangan. Jadi memang seperti ini gitu contohnya. Oke, oke, makasih ya Sekarsang tadi. Bagus pertanyaannya. Oke, kalau misalkan nggak ada yang ditanyakan lagi ya untuk ya Yuyo, mari lanjut ke Renshu lagi. Oke, kayak biasa ya, latihan huruf lagi, baca. Oke, untuk huruf yang pertama. Nah, ini dibaca huruf apa? Minasang. Ya. Iya, betul ya. Ya, ya. Oke, lanjut lagi ini. Yuk, You. yuk. Lanjut lagi. Ini huruf. Yo. Oh. Oke, mantap. Lanjut. Ini huruf. You. Sip. Lanjut. Oke, ini huruf. Yo. Yo. Oke, mantap. Lanjut lagi. Ini huruf. Iya. Sip. Next. Ini huruf. You. Ya, sip. Next lagi. Ini huruf. Ini pinggir kanan. Yo. Oke. Tuh. Ya. Sip. Betul ya. Iya. Oke. Oke, ini huruf bacanya. Yo. Sip. You. Oke, ini yang terakhir. Ini huruf. Iya. Oke. Ya. Oke. Ya, tadi udah baca latihannya ya. Mungkin, oh ya, untuk ya, untuk ya, ada fun fact lagi mungkin ya. Nah, kan kalau kita kalau hai gitu, kan kalau di Indonesia iya ya, berarti iya gitu artinya. Tapi kalau di Jepang, iya itu artinya iya, enggak mau, enggak gitu, enggak atau enggak mau gitu. Artinya gitu ya, minasang beda itu kebalikannya gitu. Kalau di mungkin ada iye juga kan enggak gitu itu tapi lebih ke bentuk formal dan untuk ya itu lebih ke bentuk casual dan lebih untuk dari teman ke teman gitu kalau udah dekat gitu. Jadi hati-hati ya kalau misalkan untuk yang belum dekat atau untuk yang dari lebih ketua gitu. Pakainya iye yang i-nya 2 iye. Tapi untuk kalau kita udah teman dekat gitu kalau casual bisa juga ya iya gitu. Ya, di sana jadi pakainya ya. Jadi hati-hati minasan kalau misalkan seandainya ketemu orang Jepang gitu. Misalkan mau bilang hai gitu tapi keceplosan iya gitu. Nanti takutnya orang Jepangnya malah salah sangka enggak mau gitu. Gitu aja ya. Itu untuk menambah kosakata aja gitu ya. Fun fact-nya. Oke. Nah,
Biasa lagi kita ada pasangkan artinya ya. Oke, nanti baca terus pasangin dengan artinya. Untuk yang pertama, ini ada yang bisa baca. Ini kira-kira bacanya apa ya? Ada yang masih ingat kan ini huruf ini nih. Ini kayaknya cukup sulit nih dihafalnya. Sama ini juga ada peng-pengnya ya di atasnya. Ayo minasan. Mayo. Mayo hozo. Nasi kurang Mayo tepat nasi. nih. Nasi. Mayonnaise. Mayonnaise. Ya. Mayonnaise. Ya betul ya, mayonnaise. Tadi banyak yang kebalik-balik ya minasan, nggak apa-apa. Ya jadi ini mayonnaise. Mayonnaise. Ya. Jadi hati-hati kebalik ya. Mayonnaise. Nah, kira-kira apa ya artinya? Pasangannya yang mana? Mungkin dari, ya betul. Dari depannya aja udah ketahuan ya, mayo gitu. Mayo. Ya udah berarti mayonnaise. Oke, nah ini nih. Ini mungkin minasang sering nonton, tapi dibacanya apa ini? Anime. Ya, betul ya. Anime. Mungkin artinya juga udah tahu ya, ya anime. Gitu ya. Jadi untuk penulisan anime tuh kayak gini ya. Pakai katakana. Anime. Ini tuh sebenarnya dari singkatan ya, anime tuh dari animation gitu. Dari animation terus animation. Nah, disingkat. Kalau di Jepang tuh jadi anime. Gitu ya. Dari animasi gitu yang berarti artinya animasi. Jadi anime. Oke, lanjut lagi ini. Dibacanya Yumo. ya. Yumoa ya. Yang tadi udah dibahas artinya Humor. Humor. ya, betul humor ya. Udah dibahas tadi. Lanjut. Selanjutnya ini dibaca ada yang apa nih? Uniku. Uniku. Ya, betul. Unik. Oke. Oke, mungkin tipe di ini lagi ya. Apa namanya? Jelas lagi ini kecil ya. Mungkin kayak nggak terlalu kelihatan gitu perbandingan besar kecilnya hurufnya karena ini pakai keyboard. Tapi ini unik ya. Jadinya double kecil. Hati-hati juga kebalik sama C ya. Ya, huruf C jadi ini unik. Artinya untuk pasangannya yang mana ya? Ya, unik. Tuh, ya. Jadinya unik. Oke, yang terakhir ini dibaca Yoguruto. Yoguruto. Ya, tuh. Pasangannya yang gampang ini ya, terakhir. Yogurt. Ya, yogurt. Yoguruto. Mungkin minasan juga nggak tahu ya yogurt yang ada di Alfamart, yang ada di Alfamart, Indomaret, sebagainya. Pasti yogurt itu kalau misalkan yang memang dari Jepang gitu, dari impor dari Jepang, pasti ada tulisan ininya nih, yogurtnya tuh ada ininya, Yoguruto. Ini yogurtnya dalam tulisan bahasa Jepang ya, Yoguruto. Jadi nanti minasang kalau beli yogurt nih di Alfamart, Indomaret, oh ternyata ini bacanya Yoguruto gitu. Minasang udah bisa baca itu yang huruf ada di bungkusnya itu dibacanya apa gitu ya. Yoguruto. Oke, tadi udah ya memasangkan artinya terus baca juga kata-katanya. Lanjut ke materi selanjutnya. Oke, ini ada huruf ra ya, ra. Ada huruf ra untuk penulisannya.
Oke, minasan. Oke. Nah, ini ra ya. Ini ra Jepang itu dari atasnya gitu. Terus lanjut yang bawahnya. Ini jadi ini huruf ra ya. Dari atasnya dulu, baru lanjut yang bawahnya, dilangsungin ya ke bawah gitu. Ini untuk huruf ra ya. Oke, tadi untuk penulisannya. Lanjut lagi ke contoh kosakatanya ya. Oke, ini ada ramen. Ramen. Iya, betul. Betul. Sugoi. Hebat ya, udah bisa baca langsung. Oke ya, tadi huruf K ya. Oke, ini tadi untuk ini. Benar ya, tadi ada yang bisa baca. Ini dibacanya ramen. Ramen. Ya, mungkin minasan juga udah tahu artinya ramen. Ya, jadi kalau ramen itu gini ya penulisannya pakai katakana. Mungkin kalau misalnya ada yang nanya kenapa ya ini pakai katakana, maaf saya juga masih belum tahu kenapa pakai katakana. Tapi mereka tuh ini men-nya ya, men-nya artinya memang mie gitu, mie mesin noodle-nya gitu. Yang panjang-panjangnya itu kalau misalkan noodle-nya aja gitu disebutnya men gitu ya, meng. Nah, kalau untuk keseluruhan ramen ya itu jadinya ramen, ramen gitu. Ya, lanjut lagi ya ke kata-kata selanjutnya. Oke. Nah, ini kira-kira ada yang bisa baca? Nih, dibacanya apa ya? Kayak biasa ada teng-tengnya lagi. Berarti dibacanya. Raibu. Oke, betul ya. Raibu, 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 raibu. Ada yang bisa menebak artinya? Raibu, raibu. Nih misalnya contohnya kayak misalkan kalian yang suka K-pop gitu, K-popers misalkan lagi ngeliat apa ya? Kalau misalkan di IG mereka biasanya ngapain? Di IG atau misalkan di Nge-rap. beda, tidak, bukan ya? Raibu. Soalnya ini ada bu, ya, bukan rap. Kalau nge-rap kayaknya rap lebih ke rap tuh ya. Ini raibu. Mungkin biasanya nih pakai aplikasi V, kalau nggak salah ya, pakai aplikasi V. Kalian yang suka ke poppers ininya, apa namanya, suka ngeliat idol kalian, aplikasi V. Live. Iya, Live. betul. Bisa. Live ya, live. Raibu, live ya. Ini bisa lihat nih, ini dari arti gambarnya juga lagi apa ya, lagi ngidolin ini opa-opa ganteng. Ini sampai banyak keluar lope-lope ya. Mungkin minasan juga yang suka popers nih kayak gini kalau lihat idolnya lagi live gitu ya. Baik, jadi ini kalau di Jepang jadi raibu ya. Jadi kalau untuk V itu ya, V itu ada sebenarnya ada berbagai macam kalau diubah ke katakana. Nanti bakalan dipelajari lebih lanjut ya setelah materi ini. Mungkin minggu yang akan datang. Jadi V itu untuk huruf V untuk diubah ke apa ya, ke huruf katakana itu bisa macam-macam. Contohnya kalau misalkan live live
V-nya ada di akhir kata-kata gitu ya, kayak ini jadinya berubah jadi bu ya, Raibu. Terus kalau misalkan nama saya gitu, Reva. Nah, V-nya itu bukan pakai fu, terus dikasih teng-teng, enggak, tapi pakai huruf U ya, U. Terus dikasih huruf A kecil. Nah, itu baru namanya saya Reva. Re-nya re biasa ya, huruf re, terus pakai U-nya pakai teng-teng, terus baru A kecil gitu ya. Jadi emang agak sedikit berbeda. Saya juga nggak tahu filosofinya dari mana gitu ya. Kenapa huruf U bisa jadi disamakan dengan V-nya alfabet gitu ya. Tapi di Jepang kayak gitu ya. Untuk tulisan V itu ada berbagai macam, nanti bakal dibahas lebih lanjut. Ini untuk tambahan aja. Oke, tadi untuk huruf ra ada ramen sama kaibu. Oke, untuk selanjutnya ini ada huruf ri. Ri. Nah, mungkin ini mirip-mirip sama ri hiragana ya, tapi sebenarnya berbeda. Nah, ini kalau ri katakana itu kayak gini ya. Kalau ri hiragana, nah ada ekornya ya. Kalau ri hiragana tuh. Kalau ri katakana kayak gini, lurus aja gitu. Kalau ri hiragana ada ekornya. Dan hati-hati juga kebalik sama huruf i ya. Ingat, tapi kalau i itu kayak gini kan ya. Nah, i ininya yang lebih pendek ya, yang sebelah kanan. Kan kalau ri itu sebelah kiri. Kalau i sebelah kanan. Terus kalau i itu sebelah kirinya panjang tapi ada ekornya. Kalau ri itu dua-duanya nggak ada ekornya. Yang ri katakana ya. Mungkin ini bakal menjadi apa ya? Kalau menulis gitu bakal butuh banyak latihan gitu untuk membedakan ri katakana, ri hiragana dan huruf i hiragana gitu ya. Karena mirip gitu, garis dua kayak gini. Oke, jadi ya untuk ri katakana ini yang nggak ada ekornya kayak yang hiragana. Nah, itu untuk penulisan huruf ri. Oke, lanjut ke kata-katanya. Nah, ini ada ribong, ribong, ribong. Mungkin ini udah ketahuan kali ya artinya apa. Kira-kira apa nih artinya minasang? Ribong, ribong. Pita. Pita. Iya, sih, betul ya. Kita ribong ya. Ribong dari Inggrisnya ribong, ribong. Biasa sama mungkin hampir sama ya pengucapannya juga ribong. Oke, nah ini selanjutnya. Minasang ada yang bisa baca nggak nih? Ini dibacanya apa nih? Yang bisa nggak nih? Ini biasa dibaca panjang, ini teng-teng. Rikoda. Sip, bagus ya. Rikoda, betul. Rikoda. Oke, mungkin dari ini kata-kata ini ada yang bisa nebak lagi kira-kira artinya apa? Rikoda. Rikoda. Oke, jadi Rekam, Sensei. Recorder. oke, betul ya tadi recorder. Recorder ya, yang artinya mungkin perekam suara gitu ya. Recorder, pokoknya yang sesuatu yang merekam ya. Tapi ada juga arti yang lain, recorder yang ini ya, recorder yang apa? Kayak suling kayak gitu. Mungkin minasan juga pernah belajar sama apa ya? Mungkin kayak SMP gitu ya untuk mata pelajaran senian gitu biasanya kita disuruh bawa ke sekolah gitu nanti belajar bareng-bareng di kelas. Tapi saya nggak pernah bisa mainin recorder. Ya, jadi recorder ini juga disebutnya recorder kan ya. Nah, sama aja pengucapannya juga di Jepang, recorder, ini juga recorder.
kayak gitu ya. Oke, untuk huruf Ri tadi ya ada Ribong sama Riko. Udah. Lanjut lagi ke kata selanjutnya. Ini ada Ru, Ru ya, Ru-nya katakana. Ini untuk Ru-nya katakana dari samping kiri dulu. Terus baru samping kanan langsung di garis angkat ke atas gitu ya. Tekuk lah, nggak keluar. Nggak ada ya saya. Oke, baru keluar. Ya. Oke, tadi ya. Samping ini dulu, terus waduh. Oke, ini Ru ya, minasang gitu ya. Ini Ru. Oke. Oke, udah untuk penulisannya. Lanjut contoh kosakata. Contoh kosakatanya. Nah, ini ada yang bisa dibaca. Minasang dibacanya apa? Ini sama kode. Ru. Oke, betul ya. Ini dia baca panjang, yang ini Ru. Ru. Nah, kira-kira dari sebelum kali ini artinya apa nih? Dari bahasa Inggrisnya apa nih? Ru. 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 Oke, mungkin agak sulit juga ya ini untuk ditebak. Jadi ini artinya rule ya, atau peraturan atau aturan gitu dari rule. Rule. Karena biasa di Jepang nggak ada L, jadinya ya ini ya rule. Rule. Gitu. Oke. Ke selanjutnya. Nah, nih ini ada yang bisa baca lagi nggak nih? Bacanya apa? Rumu. Rumo. Iya, betul. Rumo. Rumo. Oke. Ada yang bisa nebak lagi nggak? Ini biasanya, artinya apa? Ini kayaknya agak gampang nih. Rumo. Room. Iya, Room. betul ya. Room. Artinya ruangan ya. Mungkin eh pernah dibahas juga ya sebelumnya di huruf hiragana kan ada hea juga ya. Hea artinya ruangan. Room juga artinya ruangan. Sebenarnya itu konteksnya sama aja, dipakainya juga sama aja gitu, nggak ada perbedaan. Ya cuman perbedaannya ya kalau yang dikatakan kalau memang kalau memang ada bahasa Inggris gitu, bahasa Inggris room, ya mereka dibacanya kalau sama orang Jepang rumu kayak gitu ya, rumu kayak gitu. Oke, untuk huruf ru ada ruru sama rumu. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke huruf selanjutnya. Nah, ini ada huruf re ya, re, re. Untuk penulisan juga ini gampang ya, tinggal garis ke bawah gitu, tinggal garis ke bawah terus tinggal tarik ke atas kayak gitu aja. Ini re ya, re, re, re. Nah, tinggal kayak gitu aja sih, gampang ya minasan untuk huruf re ini. Nah, tadi udah untuk penulisannya ya. Re untuk contoh kosakatanya. Oke, ini kira-kira ada yang bisa baca nggak nih? Kira-kira dibacanya apa ya? Remong. Iya, Remong. betul. Remong. Remong ya. Mungkin minasan juga ada tahu artinya ini lemon ya. Remong. Lemon. Oke, ya. Jago minasan udah bisa ya ngebedain ini
N sama ada yang mirip juga sama huruf N itu so ya. Jadi ini bukan remoso, tapi ini remong. Remong. Gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, ini ada yang bisa baca lagi nggak? Dibacanya apa ini? Restoran. Restoran. Iya, betul. Restoran. Artinya, udah ketebak ya? Artinya apa? Restoran. Ya, betul. Restoran. Restoran, ya. Gitu. Mungkin kalau di restoran di, apa ya? Di Jepang itu ada berbagai macam ya. Ada yang sebutannya family restoran gitu, atau restoran keluarga. Gitu, yang memang bentukan tempat duduknya gitu. Memang dikhususkan untuk yang banyak orang atau yang membawa keluarga gitu. Jadinya namanya family restoran atau restoran keluarga. Kayak gitu. Macam-macam sih. Terus kayak restoran mungkin yang McDonald's gitu, McDonald. Kayak untuk KFC itu mereka memanggilnya enggak KFC tapi Kentucky. Mereka nyebutnya Kentucky. Sebagian orang Jepang nggak akan tahu kalau kita nyebut KFC itu apa. Mereka nggak akan tahu, KFC itu apa. Kentucky. Mereka lebih mengenal KFC dengan Kentucky. Nggak tahu kenapa itu asal usulnya dari mana. Jadi Kentucky kayak gitu ya. Dan untuk restoran untuk restoran junk food atau cepat saji kayak McD, terus kayak KFC dan sebagainya itu mereka nggak ada nasi ya. Mereka nggak punya nasi. Mereka ada ayam biasa, pastinya ada ayamnya, tapi mereka nggak ada nasi. Mereka nggak punya menu nasi gitu. Jadi ya mereka ya udah makannya ayamnya ayam aja gitu. Kalau kalau nggak ayamnya aja ayam sama kentangnya gitu. Jadi agak sedikit berbeda ya dari yang ada di Indonesia. Kita nggak bisa tuh kayaknya kita makan ayam tanpa nasi. Aneh ya kayaknya. Itu ya untuk restoran ya, itu fun fact lagi aja restoran yang ada di Jepang. Oke, next ya, ini untuk huruf re sudah ya, ada remong sama restoran. Nah ini untuk ro ya, ro, ro. Nah ini mungkin kayak kotak ya, dari sini terus langsung ke sini, terus baru bawahnya. Ini mirip dengan huruf mungkin kalau ini saya huruf ko ya. Cuman bedanya kalau ko nggak ada ininya, nggak ada garis yang sebelah kirinya. Ro ini full kotak ya bisa dibilang. Ini mirip dengan kotak. Ini juga untuk penulisan yang belah sini, ya ini sama yang GIF-nya, yang gambar yang geraknya ini agak sedikit berbeda. Itu karena memang dari fontnya juga ya. Biasa kalau keyboard itu emang suka berbeda. Ya jadi ini untuk ro ya, penulisannya ya gitu aja gitu. Kayak kotak aja gitu. Ini ro ya. Ya kotak. Oke, untuk contoh kosakatanya. Nah, ini kira-kira ada yang bisa baca nggak nih? Ini untuk apa namanya? Menginikan ingatan perbandingan huruf si sama tsu. Nah, ini kira-kira bacanya apa ya hurufnya? Ini kosakata apa dibaca dengan sang? Ada yang tahu? Rusia. Iya, betul. Rusia. Rusia ya. Ini si ya. Rusia. Rusia. Nah, mungkin ada tahu artinya? Gampang ya kayaknya ini mah ditebak. Ya, ini Rusia ya, Rusia. Ini mereka dibacanya Rusia. Tuh. Lanjut. Nah, ini minusang, ada yang bisa nggak bisa baca lagi nggak? Nih dibacanya apa nih?
Ayo, ada yang masih ingat kayak ini huruf apa ya nih di tengah? Kayak ini jarang muncul nih, hurufnya. Ini terus pakai teng-teng. Ada yang masih ingat tidak, minasan? Roboto. Iya, betul. Robot. Robot. Ya. Oke, ini C-nya kecil ya. Ini bisa dilihat kan ya perbandingannya. Ini huruf C itu kayak lebih menghadap ke atas ya. Kalau su itu lebih menghadapannya ke bawah gitu ya. Kelihatan ya perbedaannya. Untuk huruf C seperti ini, untuk huruf S seperti ini gitu. Mungkin sekarang minasan masih bingung membedakan, tapi lama-lama nanti terbiasa. Nah, dan ini juga su-nya kecil ya. Dibandingkan huruf yang lain lebih kecil gitu. Jadi ini robot artinya kira-kira apa ya? Kira-kira apa nih? Udah ketebak Robot. belum? Iya, betul. Robot ya. Ini benar. Robot. Ya, jadi mereka menyebutnya robot. Robot. Nah, itu untuk huruf pro. Ya, ada Rusia sama robot. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Karena huruf ini udah Rarirurero. Ya, untuk deretan Rarirurero. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu tidak? Sebelum lanjut lagi. Oke, kalau misalkan tidak ada, kita langsung lanjut aja ya. Karena tadi waktunya lumayan kepake di menunggu laptop yang bermasalah. Nah, biasa range lagi. Oke, yang pertama ini dibaca. Ra. Ya, betul. Ra. Lanjut. Ini dibaca. Ri. Si. Betul ya. Ri. Lanjut lagi. Next. Ini baca. Ru. Oke. Lanjut. Ini dibaca. Re. Oke. Nah, ini lanjut lagi dibaca. Ro. Ya, ro. Ya, kotak. Ini bentuknya kotak. Tuh. Lanjut. Ini dibaca. Ru. Sip. Ya, itu di ru. Oke. Ini dibaca. Ri. Oke, mantap. Next. Ini. Re. Re. Ya, re. Lanjut lagi. Ini. Ra. Sip. Ra. Lanjut. Ini. Yang pinggir kanan. Ru. Hmm, kurang tepat. Re. Re. Ya, re. Ya, betul. Hati-hati ya. Ini kalau ru itu ada garisnya ya, garis miring di pinggir kiri. Kalau re itu cuma gini aja ya, nggak ada pinggirnya. Gitu, nggak ada garis pinggirnya. Nah, gitu ya. Jadi hati-hati terbalik. Memang untuk katakana ini banyak sekali huruf-huruf yang mirip. Jadi mungkin minasang harus lebih agak effort ya untuk menghafalnya daripada huruf hiragana. Oke, itu. Oke, lanjut lagi ya. Nah, ini dibaca. Ro. Itu, ro. Lanjut lagi. Ini pinggir kiri. Ra. Ya, itu ra. Oke, ini. Ri. Apa ayo? Ru. Ya, ru ya. Oke, lanjut. Pinggir kanan bawah. Ri. Ya, betul ya, ri. Oke, ini yang terakhir. Ini dibaca. Ro. Ro. Ya, betul ya, ro. Oke.
Jadi ya, Raridurero. Mungkin ini untuk di deretan Raridurero ini banyak yang mirip ya. Ini Ri, Ru, sama Re ya. Mungkin hampir-hampir mirip nih, apalagi Ru sama Re gitu ya. Ada yang ininya yang melengkung ke atasnya, tapi ingat kalau Re itu tunggal ya. Tunggal gitu sendirian, kalau Ru itu ada garis di sebelah kirinya. Oke, untuk latihan membacanya ya sudah. Lanjut lagi ke materi selanjutnya. Oke, ini ada wa ya. Wa. Wa. Nah, ini wa ini kira-kira mirip huruf apa ya? Sebelumnya pernah dipelajari nih. Kira-kira mirip huruf apa ya? Masih ingat tidak Minasang? Huruf Iya, U. betul. Ada u sama su ya. Jadi nyebutnya ada dua. Ya. Untuk wa itu seperti ini. Kalau fu itu kayak gini, ini nggak ada garisnya ya yang di belah sininya. Terus kalau u itu ada curugnya ya di atasnya gini. Ada ininya. Kayak rambut upinnya gitulah. Kayak semacam kembar ya. Ini upin, ini ipin gitu. Kalau upin kan ada ininya ya, ada rambut yang ini rambut satunya gitu. Mungkin Minasang bisa menghafal dengan cara seperti itu. Perbedaan huruf wa sama u gitu ya. Itu. Untuk fu ini mungkin juga hampir mirip, cuman ini nggak ada di sebelah sininya nggak ada garis ke bawahnya gitu ya. Jadi untuk wa itu dari garis ini terus baru ke sini gitu ya. Oke, ini huruf wa. Wa ya untuk contoh kosakatanya. Nah, ini ada yang bisa baca nggak nih? Ini kira-kira dibacanya apa? Wa, Wai. iya betul ya. Wa, i, wine ya, wine. Mungkin artinya apa? Ini gampang juga ya, bisa ditebak. Artinya? Wine. Wine. Iya, betul. Wine ya, atau minuman beralkohol dari anggur ya. Wine. Oke, itu tadi ya. Wine. Terus lanjut. Nah, ini juga ada yang bisa membacanya. Kira-kira baca apa ya? Ini huruf V ditambah maru. Wang Iya, pisu. sip. Betul. One Piece. Ya, ini One Piece. Nah, apa ya kira-kira? One Piece. Ya, betul. Yang tahu mungkin ya dari anime One Piece ya. One Piece. Jadi untuk kata karena dari serapan dari bahasa Inggris ya, one sama piece gitu. Jadi dikatakan One Piece. Nah, oke. Mungkin di sini ada yang nonton One Piece. Ini ada yang tahu nggak nih karakter apa? Siapa namanya? Yang tahu nggak? Kamu tebak aja. Enggak nih. Luffy. Iya, betul. Ya, Luffy. Kaisang nonton One Piece. Iya, lumayan sensei. Itu One Piece udah 1000-an ya episodenya. Saya udah nggak kuat nontonnya. Nggak tamat-tamat. Gitu ya. Oke, jadi untuk ada wine jadi sama One Piece ya. One Piece anime atau manganya One Piece ya. Ini gak tahu ya tamatnya kapan nih One Piece. Mungkin kalau misalkan senseinya atau mangakanya meninggal baru tamat kali ya.
Oke, lanjut ke selanjutnya. Ini untuk O ya, wo gitu. Wo atau mungkin O juga bisa, tapi kalau untuk diromansikan itu biasanya wo, kayak wo apa namanya? Wo-nya hiragana gitu ya, disebutnya juga wo. Nah, untuk penulisannya ini dari kalau ini gini dulu ya, garisnya dulu, jadi nggak dilangsungin ke bawah, tapi garis yang pertamanya dulu yang paling atas, baru garis yang kedua, nah baru yang melengkung ke bawahnya, gitu ya. Atasnya dulu, terus garis yang kedua, terus baru garis ke bawahnya. Ini wo, ya. Nah, kalau untuk wo hiragana kan dipakainya untuk partikel ya, kemarin udah dibahas. Jadi tidak ada kosakata yang memakai wo hiragana gitu. Lebih untuk partikel. Nah, mungkin untuk ini juga kurang lebih sama, tapi wo ini enggak dipakai dari partikel atau sebagainya ya. Ini tuh ada yang memakai gitu. Tapi jarang, mungkin hampir tidak pernah digunakan ya ini. Jarang sekali gitu. Tapi mungkin untuk contohnya ini ada ini. Mungkin minasang ada yang tahu ini di WC-nya apa? Otaku. Iya, betul, otaku. Oke, mungkin minasang juga udah tahu ya, otaku itu apa. Otaku sering mendengar mungkin ya orang-orang yang sangat 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 suka dengan anime, manga dan sebagainya disebutnya otaku ya. Otaku mungkin kalau di kita lebih seringnya wibu ya. Sebenarnya kita tuh ada misinterpretasi gitu dalam pengertian otaku sama wibu. Beda sebenarnya itu ya. Kalau sebenarnya wibu itu sangat-sangat negatif, bisa dikatakan artinya sangat negatif gitu ya. Wibu itu kayak orang yang orang luar gitu yang sangat-sangat menyukai Jepang beserta isi-isinya apapun itu mau bahasanya, budayanya dan lain sebagainya. Sampai-sampai di kehidupan sehari-harinya pun mengikuti budaya Jepang. Kayak misalkan cara berbicara, ngomongnya tiap hari bahasa Jepang terus. Terus kayak apa ya, misalkan cara makan gitu setiap hari pakai sumpit terus. Pokoknya sangat-sangat mengikuti budaya dan kehidupan Jepang. Sangat kayak semacam terobsesi gitu ya. Nah, itu sebenarnya yang dikatakan sebagai wibu itu gitu. Kalau di kita kan kalau di Indonesia wibu itu diinterpretasikannya sebagai orang yang suka anime ya. Padahal itu berbeda gitu. Itu wibu itu bukan yang suka dengan anime. Kalau yang suka dengan anime, manga dan sebagainya lebih sering disebut otaku. Nah, sebenarnya otaku juga bukan hanya untuk menginterpretasikan seseorang yang menyukai anime, tapi kayak menyukai ada kan ya yang suka sama kereta gitu. Melihatnya kayak cantik gitu, estetik, apalagi sampai menyukai sejarah kereta gitu ya. Mungkin di Indonesia juga ada yang suka menyukai kereta KAI gitu. Di Jepang juga ada gitu. Yang menyukai kereta gitu, kayak sampai punya miniaturnya, di foto-foto kayak gitu, kenang-kenangan dan lain sebagainya. Nah, itu juga disebutnya wotaku. Tapi ada semacam tambahan lagi ya, kalau nggak salah, kan kereta di Jepang itu bahasa Jepangnya densa ya. Jadinya kayak otaku densa atau densa otaku, nah itu orang yang menyukai kereta. Nah, jadi sebenarnya otaku itu bukan hanya untuk menginterpretasikan orang yang suka anime, manga, dan sebagainya, tapi juga seorang yang hobinya menyukai sampai mengoleksi sesuatu gitu. Nah, itu disebutnya otaku, kayak gitu. Jadi sebenarnya kita tuh salah gitu sebenarnya menginterpretasikannya gitu selama ini. Cuman emang banyak orang yang nggak tahu karena ya udah gitu, karena kebanyakan pakainya wibu gitu, yang suka anime, jadinya mereka manggilnya wibu gitu. Sebenarnya berbeda, arti aslinya bukan kayak gitu. Ya, ini untuk fun fact lagi gitu ya, untuk otaku sama wibu gitu. Nah, ini lanjut lagi ya nih, Hasan.
setelah pembahasan otaku sama ibu. Ini contohnya kan. Boleh nanya? Oh iya, boleh, silakan Reski Sang. Enggak, Boleh, kalau boleh. pakai huruf bukan wo tapi o tetap otaku gitu apa salah atau Iya. gimana prosesnya? Kapan dipakai? Sip. Terima kasih Reski Sang. Nah, ini baru aja mau dijelasin ya. Jadi untuk otaku itu pakai huruf O yang di deretan A, I, U, E, O itu sama aja bisa digunakan juga, nggak salah gitu, benar. Dan lebih seringnya memang pakai huruf yang O ya, otaku, bukan pakai wo. Ini tuh kayak hampir tidak pernah digunakan. Ada yang menggunakan, tapi kayak mungkin sebagai alternatif lain mungkin gitu. Jadi ini wo itu hampir sama sekali nggak digunakan sih kalau di katakana, jarang gitu. Jadi lebih disuruh kalau untuk o kosakata gitu kayak otaku lebih seringnya pakai huruf o yang a i u e o gitu. Jadi ini untuk hanya semacam contoh aja ya Minasang. Wo itu bisa sih dipakai dalam kosakata wo katakana, cuman memang jarang dipakai gitu. Sangat jarang gitu. Jadi kayak apa ya? Mungkin kayak fungsi dan sebenarnya keberadaan wo di sini hampir tidak pernah terpakai gitu. Entahlah mungkin hanya sebagai penambahan saja gitu, kayak hiragana ada wo-nya ya, tentu saja katakana ada wo-nya. Mungkin kayak gitu ya. Cuman wo yang katakana ini hampir tidak pernah digunakan sih gitu. Jadi seringnya kalau mau kosakata gitu pakai o. Oke, kayak gitu ya. Jadi Reski Sang, kasih untuk pertanyaannya bagus ya. Oke, nah untuk jadi karena wo itu jarang, jadi contohnya cuma satu aja ya, satu aja gitu. Next lagi ya, Sang ini ya, n gitu. Nah, untuk perbedaannya dengan huruf so ya. Nah kalau n itu lebih agak mungkin dari bawah ya nulisnya. So n itu jadi itu kayak gini. Nah kalau so, nah kayak gini ya. Kalau n itu nulisnya dari bawah, kalau so dari atas. Mungkin kurang lebih kayak gini. Dan biasanya nih kalau saya ya kalau nulis, n itu lebih agak dimiringkan ya ininya. Untuk curug ininya nih, lebih agak dimiringkan. Kalau yang so ini curugnya lebih ditegakkan gitu. Masih agak miring tapi agak lebih tegak gitu daripada yang n ini gitu. Jadi itu agar bisa membedakan mana n, mana so. Kayak gitu ya. Jadi untuk n gitu nulisnya dari bawah gitu ya. Di bawah gitu. Oke, ya. Itu perbedaan n sama so. Oke, tadi udah cara nulisnya. Sekarang lanjut ke ini ya. Contoh kosakatanya. Nah, ini minusang ada yang bisa baca. Ini ada marunya lagi di atasnya. Pang. Ya, betul. Pang. Artinya roti ya. Pang. Ya, betul. Roti. Pang. Lanjut lagi. Nah, ini ada yang bisa baca lagi? Kira-kira dibaca? Pengging. Ya, betul. Jadi yang huruf ya. Oke, tadi pang udah. Oke, tadi ini ya contoh kosakatanya. Dibacanya. Untuk ini. Iya, oke, betul ya. Penggin. 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 Jadi artinya ada yang bisa menebak. Ini kayaknya cukup
Udah ya. Bisa menebak tidak? Ini apa nih? Penguin. Ini hewan ya, hewan yang ada di Penguin. ya betul. Betul ya, penguin. Oke, jadi penguin itu di Jepang disebutnya penguin. Penguin gitu ya. Penguin. Oke, untuk materinya udah selesai ya. Tinggal Renshu. Ini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak? Untuk huruf wa, o, sama kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan terlebih dahulu. Kalau nggak ada, kita lanjut ya ke Renshu lagi gitu. Oke, Sensei, oke, boleh. nggak mau penasaran aja tadi yang ramen itu kan pakai katakana. Tapi kalau Ya. ditulis pakai hiragana gimana? Maksudnya mungkin ya. tidak umum, tapi apa bisa atau gimana? Bisa. Oke, makasih Restukan pertanyaannya. Tapi benar, Oke. bisa. Ramen pakai hiragana bisa. Mau pakai katakana juga bisa. Mau pakai dua-duanya bisa, yang mana aja. Cuman memang lebih umumnya pakai yang katakana gitu. Oke. Udah ya, Arigatou, udah Sensei. cukup. Oke, sama-sama. Ya, jadi gitu. Memang ada beberapa yang hiragana bisa, katakana bisa dipakainya, mau dipakai kapan aja juga bisa. Cuman kayak ramen tadi, lebih umumnya ya pakai katakana. Gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak? Kalau nggak ada, kita lanjut ya ke Renshu Masho. Oke, yang pertama. Oke, ini dibaca. Wa. Ya, betul. Wah. Lanjut lagi. Ini dibaca. Oh. Wo. Ya. Oh. Ya. Wo atau o juga bisa. Yang mana bisa. Ya, dua-duanya juga bisa gitu ya. Mau wo, mau o. Lanjut lagi. Ini dibaca. Ya. Ya. N-nya bahasa Jepang gitu ya. Nah, ini lanjut lagi sama yang saya tadi dibacanya. Ya. Lanjut lagi. Ini banyak ya tadinya. Lagi. Ya. Berturut-turut. Jadinya kayak menggumam ya. Oke. Nah, ini. Wo. Oke. Wo. Lanjut ini. Wah. Lanjut lagi. Wo. Lanjut lagi. Wah. Oke, itu wa. Next. Wah lagi. Ya, itu wa lagi. Oke, sudah untuk latihan membacanya. Kita lanjut lagi ke menjodohkan gitu ya. Menghubungkan huruf katakana dengan artinya. Oke, yang pertama. Ini kira-kira dibacanya apa ya nih? Romantiku. Iya, betul. Romantiku ya. Oke, artinya? Romantik. Ya, romantis. Romantis gitu ya. Romantis. Oke, ini lanjut lagi. Ini biasanya Ramen. ya, ramen. Artinya mungkin sudah tahu juga. Ramen ya. Nah, lanjut lagi ini dibaca Ruru.
Iya, betul. Ruru. Artinya Betul. ya, rule ya atau aturan. Oke, ini lagi contoh selanjutnya. Waktu. Ya, betul. Waktu-waktu. Ya, kayak Anya. Mungkin kalian yang kayaknya Spy Family. Waktu-waktu. Nah, jadi waktu-waktu itu onomatope ya, sama dengan kayak doki-doki. Misalkan contohnya. Oke, untuk ini ada yang tahu artinya apa kira-kira? Excited. Ya, betul. Excited. Ya, jadi waku-waku itu menggambarkan perasaan yang bersemangat atau excited gitu. Makanya mungkin minasan yang udah nonton Spy Family gitu, Anya Sang gitu, excited gitu ngelihat ternyata mengetahui gitu kalau Artunya ternyata detektif gitu sama pembunuh bayaran gitu. Anya nggak takut malah jadi excited ya. Waktu-waktu makanya gitu. Waktu. Oke. Nah, itu untuk waktu-waktu. Selanjutnya, Robi. ya, betul. Robi. Nah, artinya yang Lobby. ya, betul. Lobby. Ya. Oke. Minasang mungkin untuk materinya sudah sampai sini ya. Udah jam 9 juga ya malahan jadinya lebih gara-gara tadi menunggu laptop ini lamaan. Oke, untuk materi ini selesai sampai sini. Untuk selanjutnya materi minggu depan tentang apa namanya campuran kombinasi gitu ya, kayak misalkan tadi Ugego, Zazizo, terus kayak ada lebih bervariasi sebenarnya huruf katakana tuh daripada hiragana. Jadi minggu depan nanti dibahas. Untuk sampai saat ini sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak? Sensei kalau bukan yang nanya belum sih. absen, Boleh siapa Iya, dulu belum yang mau absen. nanya? Boleh. Enggak, Tadi link yang absen Sensei tadi mau link absen. Oke, yang belum absen sebentar ya. Oke, sebentar. Mungkin yang dari yang lainnya dulu ada yang mau ditanyakan? Sebentar ini link absennya. Sensei mau tanya, Ya, boleh. kalau misalnya kita mau nulis kalimat atau kata, tapi ada 1-2 huruf yang katakananya lupa, boleh nggak sih diganti sama hiragana? Itu kayaknya nggak bisa deh. Nah, Oh, misalkan lupa gitu, misalkan mau nulis apa ya? Kayak misalkan lobby gitu. B-nya jadi di hiragana itu nggak bisa. Harus full katakana gitu. Tapi memang ada beberapa kosakata yang memang percampuran katakana sama hiragana. Tapi itu untuk beberapa kosakata aja gitu. Nggak bisa semuanya kayak gitu gitu. Jadi minasan ganbate kudasai ya menghafal huruf katakananya gitu biar nggak dicampur-campur. Gitu ya. Oke, terima kasih Faisal. Untuk tadi link absen. Aduh, maaf minasan. Link absennya ada di ini ya udah dicantumin di chat room. Jadi boleh diisi. Oke, untuk ini untuk sekarang kita bakalan ada tugas ya. Tugasnya itu yang ini ya, minasan halaman 4 ya. Kalau di PDF Nihongo Kana halaman 4 ini ya. Yang dari tomato sampai solo aja gini ya. Segini aja gitu. Terus banyak-banyak. Ya ini untuk ini ya. Tomato sampai. Ya sensei, iya kok jadi sensei sih? Iya, tadi siapa yang nanya? Maaf. Saya mau boleh tanya barangkali.
Ya, boleh. Penasaran aja sih. Kalau misalkan mau menuliskan nama seseorang, nama orang itu biasanya pakai hurufnya katakana atau hiragana ya, Sensei? Oke, ya. Makasih pertanyaannya, bagus ya. Nah, jadi untuk nama orang, terutama nama bukan yang bukan nama orang Jepang gitu, nama dari luar itu pakai katakana ya, minasang. Seringnya pakai katakana. Soalnya memang ada beberapa orang Jepang yang nggak bisa baca huruf ini ya, alfabet atau romaji. Jadi mereka biar mudah dibaca oleh mereka pakainya katakana gitu kalau nama orang asing gitu ya. Oke. Kalau boleh tanya, sambung lagi, Oh iya, boleh. kalau misalkan dia orang asli Jepang gitu kan, terus Iya. mungkin sedang bekerja atau tapi di luar negeri gitu, misalnya ke Indonesia, nah itu dia Oh, untuk ya. menuliskan nama dia itu pakai hiragana atau katakana juga gitu. Oke. Baik, terima kasih. Biasanya pakainya ini tergantung orangnya sih ya. Ada yang pakai romaji juga kalau dia bisa baca huruf alfabet, bisa romaji gitu. Dia ada yang pakai huruf romaji gitu, alfabet. Tapi terkadang juga ada yang pakai hiragana gitu. Hiragana. Tapi mungkin keseringan untuk kalau misalkan dia bekerja di luar kayaknya pakai ini deh, romaji gitu. Romaji atau alfabet. Ada beberapa yang pakai katakana juga, tapi itu kayaknya jarang yang pakai katakana kayak gitu. Oke. Termasuk Oke. untuk kayak semacam tanda tangan mereka gitu pakai Oh, tanda tangan. tanda tangan. Nah, oke, mungkin ini semacam fun fact lagi ya. Ini yang ada di Jepang, tanda tangan mereka itu bukan tanda tangan yang biasa kita gini ya, yang tanda tangan yang kayak acak-adut, semruwut kayak gitu, yang nggak bisa dibaca. Tapi tanda tangan mereka itu pakai stempel. Stempel, jadi di stempelnya itu ada nama mereka. Namanya pakai nama, tapi pakai kanji gitu ya namanya. Nama kanji mereka. Itu ditulis di situ stempelnya. Jadi kayak dibuat khusus. Setiap orang Jepang pasti punya stempel dengan nama sendiri. Kayak gitu. Pakainya stempel gitu. Jadi emang orang Jepang tanda tangannya berbeda. Mereka tanda tangan resminya pakai stempel, bukan tanda tangan yang tulis. Kalaupun memakai bukan stempel, memakainya tulis tangan, mereka tanda tangannya nulis nama aja biasa pakai romaji atau alfabet gitu. Jadi bukan tanda tangan yang kayak gitu. Tanda kalau misalkan diharuskan memakai tulisan tangan, ya udah pakai nulis Yamada, ya udah Yamada aja gitu, Yamada biasa gitu. Mungkin itu yang membedakan tanda tangan Jepang dan Indonesia. Kalau di Jepang lebih umumnya mereka pakai stempel kayak gitu. Itu disebutnya kalau nggak salah hangko gitu ya, hangko. Stempelnya agak kecil gitu, bukan stempel gede yang biasa kita pakai, tapi agak kecil gitu, terus ada kanji nama mereka. Jadi gitu ya, buat tanda tangan orang Jepang. Hai, arigato. Oke, sama-sama. Oke, mungkin karena udah malam ya, ini udah jam 9 lebih. Minasan takutnya ada yang belum kerja, pengen istirahat gitu. Oke, untuk tugas ya tadi ini aja. Yang ini halaman 64 aja ya. Ini minasan kerjakan gitu. Nanti linknya untuk link kumpul aja seperti biasa dikasih di grup gitu. Oke, sebelum penutupan ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup, Sensei. Oke. Oke, ya Minasang. Gak kerasa ya, Minasang udah belajar huruf hiragana, terus sekarang katakana, besok yang terakhir gitu, terus minggu depannya lagi ujian gitu yang terakhir. Minasang udah genbate gitu ya, untuk belajar huruf ini. Semoga diasah terus ya, biar ingat gitu, biar nggak lupa. Sayang kan gitu, udah
capek-capek belajar gitu. Ini udah 10 pertemuan, tapi minasang nantinya malah lupa. Gitu ya. Oke, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sampai di sini. Minasang otsukare-sama deshita. Sampai berjumpa di hari Rabu minggu depan. Mata raisyu. Oke, bye-bye. Minasang.